Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uci Sulistawati. Perkenalkan, nama saya Marsha Widyawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Yang akan kami bahas ada 3. Yang pertama, latar belakang pemberontakan. Yang kedua, penyebab terjadinya pemberontakan. Dan ketiga, upaya penanganan. Yang pertama, latar belakang pemberontakan. Gerakan DITII di Sulawesi Selatan adalah salah satu gerakan subversif terlama di Indonesia. Kahar Muzakar adalah dalang utama di balik pemberontakan ini. Ia memimpin kelompok gerakan yang bernama Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS dan melakukan berbagai kekacauan di Sulawesi Selatan. Gerakan ini berawal pada tahun 1950. Kahar Muzakar ini pernah menjadi Komando Grup Sulawesi Selatan yang bermarkas di Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, ia kembali ke daerah asalnya untuk membantu menyelesaikan persoalan Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS. Pemerintah ingin menata ketentaraan Indonesia yang dibentuk semasa perang, tetapi anggota KGSS menolaknya. Pemberontakan dilakukan sebanyak 2 tahap. Pada tahap pertama, pada tahun 1950 sampai 1952, Kahar Muzakar dan kelompoknya menggunakan Pancasila sebagai ideologi gerakannya. Tidak hanya itu, pada saat yang bersamaan, dia menggalang massa untuk melakukan pemberontakan di tahap berikutnya. Pada tahap pemberontakan kedua, pada tahun 1953 sampai 1965, ideologi berubah menjadi ideologi Islam atau yang dapat disebut sebagai revolusi Islam. Yang kedua, penyebab terjadinya pemberontakan. Pemberontakan oleh Kahar Muzakar didasari oleh rasa kekecewaannya karena banyak anggota KGSS yang tidak diterima menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Awalnya, Kahar Muzakar meminta agar seluruh personel KGSS menjadi bagian dari APRIS. Namun hal ini ditolak dengan alasan pemerintah hanya menerima anggota APRIS yang memenuhi persyaratan saja. Ini adalah contoh gambar saat Kahar Muzakar melakukan pemberontakan. Yang ketiga, upaya penanganan. Untuk mengatasi pemberontakan Kahar Muzakar, pemerintah melancarkan operasi militer dengan mengirimkan pasukan dari Divisi Siliwangi. Pemberontakan Kahar Muzakar cukup sulit untuk ditumpas, mengingat pasukan Kahar Muzakar sangat mengenal medan pertempuran. Akhirnya, pada bulan Februari 1965, Kahar Muzakar ditembak mati dalam sebuah pertempuran. Pemberontakan benar-benar dapat dituntas pada Juli 1965. Hal ini sekaligus mengakhiri pemberontakan di Sulawesi Selatan. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.